Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Kabar baik di sini, semoga kabar baik juga ya di sana. Nah, di video kali ini, kami dari kelompok 3 Pendidikan Pancasila, Manajemen Keuangan 8B akan mengupas tuntas materi mengenai Konstitusi dan Hukum Dasar Negara Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 3 Manajemen Keuangan 8B. Rekan-rekan dari kelompok 3 Pendidikan Pancasila MK8B terdiri dari Alivia Widyastuti, Alia Frida, Dewi Melinia, saya sendiri Nadifa Aulia, dan Ratih Putri Andanu. Selanjutnya terdapat table of content. Yang pertama, pengertian konstitusi. Yang kedua, sifat dan kedudukan konstitusi. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang keempat, fungsi dan tujuan konstitusi dalam suatu negara. Yang kelima, nilai-nilai konstitusi. Yang keenam, materi muatan yang terdapat dalam konstitusi. Yang ketujuh, sistem ketatanegaraan menjadi Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan dan undang-undang dasar sebuah negara. Menurut Lemhanas pada tahun 2011, konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan dalam pemerintahan sebuah negara dan biasanya dikodifikasikan dalam bentuk dokumen tertulis. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik dan prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Selanjutnya terdapat beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli yakni sebagai berikut. Yang pertama, Herman Heller. Herman Heller membagi konstitusi menjadi 3 pengertian. Yang pertama, konstitusi dalam pengertian politis sosiologis, di mana konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat menjadi sebuah kenyataan. Lalu yang kedua, konstitusi dalam pengertian yuridis, di mana konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat dan selanjutnya dijadikan sebagai satu kesatuan kaidah hukum. Lalu yang ketiga, konstitusi yang nilainya lebih tinggi daripada undang-undang dasar, di mana konstitusi ialah yang ditulis dalam sebuah naskah sebagai undang-undang tertinggi yang berlaku dalam sebuah negara. Yang kedua ada Kenneth Clintonware, di mana beliau mengartikan konstitusi adalah sistem ketatanegaraan dalam suatu negara berupa kumpulan aturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Lalu yang ketiga ada Charles Frederick Strong yang mengatakan bahwa konstitusi adalah kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah, hak-hak pemerintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang keempat ada Miriam Budiarjo yang mengatakan bahwa konstitusi adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan bagi suatu bangsa, sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan bagian tertulis dari konstitusi. Dari beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian konstitusi adalah yang pertama, suatu kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan bagi para penguasa. Lalu yang kedua, suatu dokumen tentang pemberian tugas dan penugasannya dari sistem politik. Lalu yang ketiga, suatu gambaran tentang lembaga-lembaga negara beserta tugas dan wewenangnya. Lalu yang keempat, suatu gambaran tentang hak-hak asasi manusia. Lalu yang kelima, suatu gambaran tentang hak dan kewajiban warga negara, sistem sosial, ekonomi, lagu kebangsaan, lambang negara, dan bahasa nasional. Selain itu, konstitusi juga memiliki arti luas dan arti sempit, yakni sebagai berikut. Konstitusi dalam arti luas adalah hukum dasar tertulis dan hukum dasar yang tidak tertulis. Lalu, konstitusi yang dalam arti sempit itu merupakan hukum dasar tertulis yakni Undang-Undang Dasar, di mana dengan pengertian ini, Undang-Undang Dasar adalah konstitusi atau hukum dasar yang tertulis saja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kedudukan konstitusi. Pada umumnya, konstitusi dalam setiap negara memiliki kedudukan formal yakni sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi sebagai hukum dasar, di mana konstitusi ini berisi
aturan dan ketentuan dasar dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, konstitusi merupakan dasar adanya negara, sumber kekuasaan bagi lembaga negara, dan sumber bagi isi aturan hukum yang ada di bawahnya. Lalu yang kedua, konstitusi sebagai hukum tertinggi, di mana aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi itu memiliki tingkat tertinggi di antara aturan-aturan yang ada di bawahnya. Maka dari itu, aturan-aturan lain yang dibuat oleh pembentuk undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Menurut Lemhanas pada tahun 2011, kedudukan konstitusi adalah sebagai sumber dasar dari seluruh hukum negara, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditetapkan menjadi kebijakan politik itu tidak dapat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi. Apabila peraturan perundang-undangan bertentangan dari nilai-nilai konstitusi, maka harus dilakukan judicial review atau uji material oleh lembaga peradilan yang diberi kewenangan, seperti Mahkamah Konstitusi untuk uji material undang-undang dan Mahkamah Agung untuk uji material peraturan di bawah undang-undang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat konstitusi. Konstitusi dalam sebuah negara itu bersifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak dan kewajiban warga negara. Sifat konstitusi itu biasanya dikaitkan dengan pembahasan apakah sifatnya itu lentur atau kaku, tidak tertulis atau tertulis, dan formal atau material. Konstitusi dapat dikatakan lentur atau kaku adalah apakah terhadap naskah konstitusi itu dapat dilakukan perubahan dan cara mengubahnya itu lentur atau kaku, serta apakah naskah konstitusi itu dapat dengan mudah atau sulit menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Konstitusi yang lentur apabila perubahan undang-undang dasar tidak dilakukan dengan cara istimewa dan hanya dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang biasa. Dalam konteks negara Indonesia, mekanisme perubahan atau amandemen undang-undang dasar dapat dilihat pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.